Kami izin untuk memperkenalkan diri. Saya Zudan Arif Fakrullah, Kepala BKN yang baru, dan didampingi lengkap oleh Eselon 1 dan Pak Wakil Kepala. Sebelah kanan saya Pak Wakil Kepala, Pak Haryomo Dwi Putranto. Kemudian sebelah kanannya Bu Imas, Bu Sekretaris Utama BKN. Dan yang tengah Pak Suharmen, ini yang menangani digitalisasi manajemen ASN. Kemudian di belakang saya ada Pak Aris, Deputi Layanan, yang menangani pengangkatan sampai dengan pensiun. Dan terakhir Pak Hilman, yang menangani manajemen talenta. Kami hadir bersama Eselon 2 lengkap pimpinan. Sebelum saya menyampaikan paparan terkait dengan program BKN, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara untuk seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 yang sudah banyak mendukung program-program dan penyelenggaraan kegiatan BKN di tahun 2024 sampai dengan 2025 bulan Januari dan Februari. Ini sangat membesarkan hati kami sehingga program-program berjalan dengan lancar. Bapak pimpinan yang kami hormati, paparan kami akan kami bagi dua. Yang pertama pembahasan program kerja, dan yang kedua melanjutkan yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, teknis evaluasi seleksi CPNS dan P3K tahap 1 tahun 2024. Terkait dengan program kerja BKN di tahun 2025. Sejalan dengan program di Kementerian PAN dan RB, di BKN fokus pada melaksanakan RPJM dan Astacita pada program yang ketujuh dari Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, terutama di reformasi tata kelola pemerintahan, khususnya memperkuat reformasi birokrasi. Kalau kita melihat di RKP yang disusun Bappenas dan di RPJM, ada 18 kegiatan pokok yang terkait dengan program BKN di 2025, dan di dalam 18 program pokok ini kami beri yang warna hijau yang akan menjadi stressing dari kegiatan dan program utama BKN di 2025, mulai dari membangun sistem integritas nasional bagi ASN dan APA, memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward, kemudian memperbaiki sistem penganggaran yang mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi ASN. Kelima, memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskan dengan strategi pembangunan nasional. Keenam, memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai ASN untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Berikutnya adalah memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian ASN, kemudian menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi, penguatan manajemen kinerja pembangunan, digitalisasi pelayanan publik, dan pengembangan talenta digital di sektor pelayanan publik. Dari program yang kami siapkan, ini kita akan menyelenggarakan 3 yang terkait dengan prioritas nasional. Pertama, penyusunan roadmap penerapan sistem pensiun ASN. Ini adalah bagian bagaimana dari BKN agar bisa menyiapkan rekomendasi roadmap penerapan sistem pensiun. Yang kedua, dari BKN ingin membentuk satu database profil ASN. Nanti outputnya adalah bisa disiapkan database yang komprehensif dari seluruh ASN yang ada saat ini 4,7 juta ASN. Kemudian yang ketiga, Bapak-Bapak, seluruh peserta Raker, terkait dengan limpahan pekerjaan dari KASN. Di BKN mendapat mandat baru untuk pengawasan sistem merit sekaligus pemberian rekomendasi apabila ada pelanggaran penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Outputnya adalah rekomendasi maupun pengawasan. Di dalam pembinaan manajemen aparatur sipil negara,
Dari BKN ada 3 program besar. Yang pertama, peningkatan kualitas pembinaan manajemen ASN. Nanti outputnya adalah profil tingkat kepuasan instansi pemerintah terhadap layanan penyelenggaraan manajemen ASN. Yang kedua, programnya adalah peningkatan kualitas implementasi terhadap kebijakan manajemen ASN dan meritokrasi pada kementerian, lembaga, dan daerah. Outputnya adalah setiap instansi pemerintah kita harapkan bisa tergambar profilnya sampai dengan tingkat maturitasnya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas pengembangan talenta dan karir ASN yang basiskan pada manajemen talenta. Ini kita mendorong bagaimana agar semua instansi di pusat maupun di daerah menerapkan manajemen talenta. Dan outputnya adalah semakin banyak profil instansi pemerintah yang menerapkan manajemen talenta ini. Kemudian di bidang layanan manajemen ASN, Bapak-bapak dan Ibu, kami ada 4 program besar, mulai dari perencanaan kebutuhan ASN. Ini bagaimana untuk kita bisa mengukur pusat dan daerah kebutuhan ASN itu sebenarnya berapa. Kemudian redistribusi guru dan tenaga kesehatan, serta pengolahan hasil seleksi aparatur sipil negara. Kemudian program yang kedua adalah pengadaan serta kepangkatan. Bagaimana sistem ini bisa memudahkan karir ASN, seperti untuk kemudian pencantuman gelar, periodisasi kenaikan pangkat yang dulu 2 tahun, kemudian ditingkatkan menjadi tiap 6 bulan, dan akan kita tingkatkan setiap bulan ASN yang memenuhi syarat bisa naik pangkat. Kemudian syarat pangkat dalam jabatan, kemudian adanya upaya agar pangkat bawahan dapat lebih tinggi dari pangkat atasan, karena ini sekarang banyak yang dari unsur pimpinan tidak mau lagi menjadi pimpinan dan pangkatnya lebih rendah daripada atasannya. Misalnya pernah eselon 2, terus akan beralih ke fungsional, sebelum proses pengangkatan dia berada di posisi staf pelaksana terlebih dahulu. Juga penyelesaian pengalihan kementerian sesuai Perpres 139/2024, kemudian pengalihan petugas penyuluh lapangan sesuai Inpres nomor 3 tahun 2025 dan penyelesaian nomor induk ASN. Program yang ketiga di dalam layanan ini adalah terkait dengan status dan kedudukan kepegawaian, baik ini yang PNS meninggal dunia, kemudian cuti di luar tanggungan negara, perbaikan nama maupun NIP, maupun status PNS, baik yang mau aktif maupun yang non-aktif. Yang terakhir terkait dengan pensiun PNS dan pejabat negara. Ini kita akan mendorong sistem pensiun dengan otomatisasi, baik yang dengan cara memperbaiki SK yang rusak atau hilang, maupun SK pensiun janda duda langsung secara sistem. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu kami laporkan, ini pekerjaan besar di BKN sebagai amanat baru Perpres 92 tahun 2024 tentang BKN pasca KASN melebur di Kemenpan dan BKN. Program besarnya adalah pengawasan penerapan sistem merit. Jadi kami akan mengawasi penerapan mutasi, promosi, ya, sampai dengan jabatan pimpinan tinggi di kementerian, lembaga, maupun di instansi daerah, termasuk pengawasan netralitas ASN yang di bulan-bulan yang lalu sangat banyak, dan yang terakhir adalah implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria, termasuk peran BKN dalam perlindungan karir ASN. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak, terkait dengan transformasi digital di BKN. Kami di BKN ada 54 layanan kepegawaian dan bertahap semuanya kami lakukan digitalisasi sehingga pelayanan BKN seluruhnya bisa dilakukan secara online. Mulai dari penguatan cyber security sistemnya,
kemudian interoperabilitas sehingga bisa ada koneksi antar instansi terkait dengan sistem-sistem yang ada di BKN, kemudian pengembangan artificial intelligence dengan chatbot model Meta di WhatsApp, kemudian pengembangan layanan pengawasan NSPK dengan integrated mutasi yang sekarang sudah berjalan dan dipakai di seluruh Indonesia. Yang terus dikembangkan oleh BKN adalah juga untuk kita bisa melakukan mobilitas talenta secara nasional. Dan yang terakhir adalah digitalisasi untuk pengembangan layanan kinerja BKN. Jadi ini pimpinan program-program yang akan kami kerjakan di tahun 2025. Kemudian melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri PAN dan RB terkait evaluasi seleksi. Izinkan kami melaporkan Bapak pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 2 dari formasi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri. Yang perlu kami sampaikan adalah untuk seleksi CPNS ini berjalan sesuai dengan target dan agenda. Sampai dengan saat ini semua proses di seleksi CPNS tahapannya masih sesuai dengan jadwal. Saat ini proses yang sedang berlangsung adalah penetapan nomor induk CPNS. Dari formasi yang tersedia, Bapak-bapak perlu kami laporkan ada 246.390 formasi dan yang lulus sampai dengan akhir ada 72,69% atau sejumlah 179.090 pelamar yang lulus sampai dengan tahap akhir. Nah, saat ini proses yang sedang berlangsung adalah terbitnya Pertek IKN. Sudah terbit 481 Pertek sampai dengan tanggal 28 Februari kemarin. Perlu kami laporkan kepada Bapak-bapak dan Ibu semua di Komisi 2, sampai saat ini ada 15 instansi yang belum menyelenggarakan seleksi, terutama ini di Papua dengan alasan keamanan. Asmat, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Lani Jaya, Yalimo, Nduga, Puncak Jaya, Bovendigul, Yapen Jaya Wijaya, Mapi, Yaukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Provinsi Pegunungan Bintang. Perlu kami laporkan bahwa untuk seleksi CPNS ini alhamdulillah atas dukungan Bapak Ibu semuanya berjalan lancar sesuai dengan skenario. Kemudian yang kedua, perlu kami laporkan penataan pegawai non-ASN, melanjutkan laporan Ibu Menteri tadi. Kita memang perlu bersama-sama menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini karena memang ini menjadi tugas semua instansi. Untuk mengingatkan kembali kita semua, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari sisi kewenangan tata kelolanya, diawali penataan ini dari pengangkatan pegawai honorer di instansi pusat dan daerah. Ini awal yang harus kita tata secara keseluruhan. Dari berbagai regulasi, ada pembagian kewenangan, misalnya dari Ibu Menpan, kewenangannya adalah kebijakan penataan dan penetapan formasi. Dari BKN, di kebijakan teknis seleksi, kemudian menyusun ranking CAT, Computer Assisted Test, sampai dengan menerbitkan pertimbangan. Kemudian daerah atau instansi pusat, jadi provinsi, kementerian, lembaga, dan kabupaten kota, itu menyelenggarakan seleksi administrasinya. Jadi kalau ada yang tidak lulus di seleksi administrasi, itu sepenuhnya dilakukan oleh kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. BKN menyusun ranking sesuai dengan ketersediaan formasi. Nah, nanti setelah keluar Perpek, maka instansi, provinsi, kabupaten kota, dan kementerian lembaga yang membuat SK penetapan P3K-nya. Kalau alurnya seperti yang ada di layar, jadi Bapak dan Ibu, alurnya dari instansi merekrut tenaga honorer, kemudian dari Kemenpan RB menyiapkan kebijakan penataannya dan penetapan formasi, BKN menyiapkan kebijakan teknis, kemudian melaksanakan perengkingan melalui CAT dan menetapkan Pertek.
tenaga non-ASN mendaftar, kemudian diseleksi administrasi, kemudian BKN menyelenggarakan CAT dan menerbitkan pertek, instansi menerbitkan SK pengangkatan, kemudian jadilah tenaga non-ASN dilantik menjadi P3K. Ini sekedar mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, tahapannya, hulu dan hilirnya sebenarnya berada di instansi masing-masing. Oleh karena itu, peran instansi menjadi sangat penting untuk proses penataan pegawai non-ASN ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri PAN tadi, bahwa formasi P3K yang bisa dipakai adalah 1.006.153 pada slide yang pada format yang paling atas. Kemudian yang memenuhi formasi itu akhirnya bisa diangkat penuh waktu sebanyak 677.638 pada garis yang berwarna kuning. Sekarang sudah proses mengisi daftar riwayat hidup 672.363, sehingga terdapat sisa formasi yang belum dipakai saat ini adalah 328.515 formasi. Ini yang perlu kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, sehingga dari 1.006.153 formasi saat ini terisi 67,3%. Yang sudah mengisi daftar riwayat hidup 99,2%. Ini tahapan sampai dengan tahap 1. Ini Bapak-bapak dan Ibu semuanya, proses sampai dengan tahap 1 yang sekarang pengisian daftar riwayat hidup sudah selesai 99,2%. Nah, sekarang sedang berlangsung seleksi tahap 2 yang memperebutkan sisa formasi. Jadi tidak ada formasi baru. Sisa formasi tahap 1 yang belum terpakai ada 328.515. Dan dari formasi ini ada sisa pelamar yang berasal dari database BKN yang belum melamar di tahap 1. Ada 207.463. Ini yang berpotensi mengisi formasi PPK penuh waktu 328.515 ini. Nah, perlu kami laporkan kepada Bapak-bapak dan Ibu semuanya bahwa pelamar sampai tahap 2 ini 1.075.259. Nah, untuk tahap berikutnya nanti adalah tes untuk meranking melalui computer assisted test. Nah, saat ini kami sedang menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan. Demikian Bapak-bapak pimpinan beserta seluruh anggota, laporan kami. Mohon dukungan untuk pelaksanaan program BKN di 2025 serta untuk penataan pegawai non-ASN di tahun ini. Terima kasih.